Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai hubungan antara ilmu-ilmu sosial dengan IPS. Baik, saya Amalia Madani dengan NIM 0306251035. Saya Rifka Aulia Pasaribu dengan NIM 0306251048. Saya Marsya Ayu Anila dengan NIM 0306252057. Kami akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama sumber dan materi IPS, yang kedua hubungan ilmu sosial dengan IPS, yang ketiga ilmu sosial sebagai sumber IPS, dan yang keempat masyarakat sebagai sumber dan materi IPS. Sumber dan materi IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IPS. IPS merupakan ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. IPS dirancang untuk membantu peserta didik memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. IPS bukan merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri, melainkan gabungan dari berbagai cabang ilmu sosial yang disusun secara terpadu untuk tujuan pendidikan. Dengan mempelajari IPS, peserta didik diharapkan mampu memahami kehidupan sosial, mengambil keputusan secara bijaksana, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Baik, saya akan menjelaskan sumber IPS. IPS memperoleh sumber materi dari berbagai aspek kehidupan manusia dan berbagai disiplin ilmu. Sumber IPS meliputi geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, hukum, psikologi sosial. Selain berasal dari ilmu-ilmu sosial, sumber IPS juga dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat, budaya lokal, peristiwa sosial, media massa, dan pengalaman hidup sehari-hari. Karena itu, IPS memiliki cakupan yang luas dan selalu berkaitan dengan realitas kehidupan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi IPS yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Antara lain, aspek sosial, yaitu membahas hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, ada aspek ekonomi, membahas kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ada aspek geografis, membahas hubungan manusia dengan ruang dan lingkungan. Aspek historis, membahas peristiwa masa lalu dan pengaruh terhadap kehidupan saat ini. Yang keempat, aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar pembelajaran IPS di sekolah. Hubungan ilmu sosial dengan IPS. Pengertian ilmu sosial yaitu ilmu sosial adalah kelompok ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial. Fokus utama ilmu sosial adalah memahami perilaku manusia, hubungan sosial, kebudayaan, ekonomi, serta berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ilmu sosial berkembang melalui penelitian ilmu sehingga menghasilkan teori dan konsep yang dapat digunakan untuk memahami kehidupan sosial secara lebih mendalam. Perbedaan ilmu sosial dan IPS. Meskipun sering dianggap sama, ilmu sosial dan IPS memiliki perbedaan yang cukup jelas. Ilmu sosial bersifat akademis dan bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian. Sementara itu, IPS merupakan program pendidikan yang bertujuan menyederhanakan konsep-konsep ilmu sosial agar mudah dipahami oleh peserta didik. Ilmu sosial berorientasi pada pengembangan teori, sedangkan IPS berorientasi pada pendidikan dan pembentukan karakter sosial. Yang selanjutnya yaitu hubungan ilmu sosial dan IPS. Hubungan antara ilmu sosial dan IPS sangat erat. Ilmu sosial berfungsi sebagai sumber konsep, teori, dan hasil penelitian yang digunakan dalam pembelajaran IPS. Tanpa ilmu sosial, IPS tidak akan memiliki dasar keilmuan yang kuat. Sebaliknya, IPS berperan menyebarluaskan konsep-konsep ilmu sosial kepada peserta didik sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ilmu sosial dan IPS saling melengkapi satu sama lain. Ilmu sosial sebagai sumber IPS, yaitu kontribusi geografi dan sejarah. Geografi memberikan konsep mengenai lokasi, wilayah, lingkungan, dan hubungan manusia dengan alam. Dalam IPS, konsep geografi digunakan untuk mempelajari persebaran penduduk, kondisi wilayah, dan pemanfaatan sumber daya alam. Sementara itu, sejarah memberikan pemahaman tentang peristiwa masa lalu, perubahan sosial, dan perkembangan kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Melalui sejarah, peserta didik dapat memahami proses terbentuknya bangsa dan negara Indonesia.
Kontribusi ekonomi dan sosiologi. Ekonomi memberikan konsep mengenai kebutuhan manusia, kelangkaan, produksi, distribusi, dan konsumsi. Konsep-konsep tersebut menjadi dasar materi IPS yang membahas kegiatan ekonomi masyarakat. Sosiologi memberikan konsep tentang interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, dan perubahan sosial. Melalui sosiologi, IPS membantu peserta didik memahami berbagai hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kontribusi antropologi dan ilmu politik. Antropologi memberikan pemahaman mengenai budaya, adat istiadat, tradisi, dan keberagaman masyarakat. Konsep ini sangat penting dalam IPS karena Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat besar. Ilmu politik memberikan konsep mengenai kekuasaan, pemerintahan, demokrasi, dan partisipasi warga negara. Materi tersebut membantu peserta didik memahami sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat sebagai sumber dan materi IPS. Masyarakat sebagai sumber materi IPS merupakan sumber belajar yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Berbagai aktivitas masyarakat dapat dijadikan bahan pembelajaran IPS, seperti kegiatan jual beli di pasar, kerjasama dalam gotong royong, tradisi budaya daerah, atau kegiatan organisasi manusia. Melalui pengamatan langsung terhadap masyarakat, peserta didik dapat memahami konsep IPS secara lebih nyata. Masyarakat sebagai materi IPS, selain menjadi sumber belajar, masyarakat juga menjadi objek utama yang dipelajari dalam IPS. Materi IPS banyak membahas, yaitu tentang interaksi sosial, mobilitas sosial, perubahan sosial, keragaman budaya, masalah sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat merupakan inti dari kajian IPS. Pentingnya masyarakat dalam pembelajaran IPS. Keberadaan masyarakat sangat penting dalam pembelajaran IPS karena masyarakat menyediakan fakta, data, dan pengalaman sosial yang dapat dipelajari secara langsung. Melalui masyarakat, peserta didik dapat belajar mengenai nilai-nilai sosial seperti toleransi, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, masyarakat berfungsi sebagai laboratorium sosial yang memungkinkan peserta didik menghubungkan teori dengan kenyataan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan bidang studi yang bersumber dari berbagai ilmu sosial dan kehidupan masyarakat. Ilmu sosial memberikan konsep, teori, dan hasil penelitian yang menjadi dasar penyusun materi IPS. Sementara itu, masyarakat menjadi sumber sekaligus materi IPS karena seluruh fenomena sosial yang dipelajari berasal dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.